Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi. Kali ini kami dari kelompok 6 aplikasi komputer akan membahas tentang TIC atau ICT. Dan mari kita putar intronya. Video kali ini terbagi menjadi 5 bagian yang masing-masing akan dibacakan oleh anggota kelompok kami. Maka dari itu, kita mulai dari bagian pertama, yaitu pengertian. Menurut Wikipedia, teknologi informasi dan komunikasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information and Communication Technology adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIC mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak terpisahkan. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi mengandung pengertian luas, yaitu segala sesuatu yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media. Definisi umum TIC adalah komputer, internet, telepon, televisi, radio, dan peralatan audiovisual. Internet dapat dipandang sebagai sumber informasi yang luar biasa besar, tersebar di seluruh penjuru dunia. Kekayaan informasi yang dimiliki dan beberapa di dalam jaringan internet dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran. Bagian berikutnya dilanjutkan oleh kelompok saya. Dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Nurinayah. Karakteristik teknologi informasi dan komunikasi meliputi antara lain: yang pertama, teknologi komunikasi adalah sebuah alat yang dibentuk dari struktur ekonomi, sosial, dan politik. Yang kedua, teknologi informasi meliputi penggunaan alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Ketiga, teknologi informasi berkembang secara cepat sehingga tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Keempat, informasi dapat disimpan dalam bentuk tulisan, gambar, suara, dan lain-lain. Teknologi komunikasi merupakan alat untuk menambah kemampuan orang dalam bidang komunikasi. Yang kelima, mampu menyediakan informasi, yang artinya teknologi itu sendiri menyediakan informasi yang dicari semakin mempermudah manusia untuk melakukan suatu aktivitas yang bermanfaat. Yang keenam, ada user friendly, yaitu teknologi tersebut dirancang untuk memudahkan akses informasi bagi penggunanya. Ketujuh, siklus inovasi yang cepat dan memiliki waktu respon yang minimal semakin mengefisienkan penggunanya. Yang kedelapan, teknologinya beragam dan sudah stabil. Yang terakhir, atau yang kesembilan adalah desentralisasi atau individualisme, yang artinya penggunaan teknologi itu tersebut cenderung mengarahkan masyarakat menjadi individualis karena kemudahan yang ditawarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Halwaniyah dari kelas 1B PGSD Universitas Lambung Mangkurat. Saya akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya, yaitu adalah fungsi teknologi informasi dan komunikasi. Ada banyak fungsi dari teknologi informasi dan komunikasi. Di antaranya adalah sebagai alat pembelajaran yang digunakan untuk membantu mengolah data, mengolah angka, membuat unsur grafis, dan sebagainya. TIC atau singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi guru menurut Wijayanti 2011 adalah: yang pertama, TIC dapat digunakan untuk membantu pekerjaan administratif. Pada era sekarang, berbagai kebutuhan administratif, persuratan, perpesanan sudah mulai berbasis elektronik. Oleh karena itu, sudah waktunya bagi guru untuk menginovasikan pembelajaran berbasis TIC dan membekali kemampuan-kemampuan administratif spreadsheet berbasis elektronik pada peserta didik. Yang kedua, TIC dapat digunakan untuk membantu mengemas bahan ajar atau multimedia.
Pengemasan berbagai sumber belajar berupa teks, grafis, audio, video, dan animasi menjadi sebuah perangkat multimedia yang dapat dipastikan bisa menambah daya keefektifan pembelajaran, di mana siswa dapat belajar dan memproses ilmu informasi secara sekaligus, serta tidak terpisah-pisah atau pembelajaran holistik. Yang ketiga, TIK dapat digunakan untuk membantu proses manajemen pembelajaran e-learning. Apa sih e-learning itu? E-learning atau pembelajaran online adalah pembelajaran yang dilaksanakannya didukung oleh jasa teknologi seperti telepon, audio, video transmisi satelit, atau komputer. Dengan kata lain, learning yaitu satu model pembelajaran dengan menggunakan media komunikasi dan informasi, khususnya internet. Model pembelajaran e-learning ini memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan internet atau jaringan komputer lain. Nah, yang terakhir, TIK dapat digunakan untuk dukungan teknis dan meningkatkan pengetahuan agar dapat mewujudkan self-running creation atau antivirus, tools, jaringan internet, dan lain-lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tutus Tianingrum, NIM 1610-1253-2177. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu D. Peranan teknologi informasi dan komunikasi. Di berbagai macam bidang telah mendapat dampak dari perkembangan teknologi dan komunikasi. Di antaranya yaitu yang pertama, bidang pendidikan. Di sini menurut Rosberg tahun 2001 ada 5 pergeseran dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama dari pelatihan ke penampilan, yang kedua dari ruang kelas ke dimana dan kapan saja, yang ketiga dari kertas ke online, yang keempat fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, yang kelima dari waktu siklus ke waktu nyata, dan yang kedua di bidang kesehatan. Di sini pada bidang kesehatan, perkembangan robot yang semakin maju dapat membantu proses pembedahan, dapat menunjukkan letak tumor dalam tubuh pasien. Yang ketiga, bidang transportasi. Di sini semakin canggihnya manusia dapat memanfaatkan penerbangan pesawat yang dilengkapi dengan peralatan komputer. Yang keempat, bidang jasa dan pengiriman. Dengan penggunaan internet, kita tinggal menulis di komputer, laptop, bahkan HP, dan mengirimnya lewat email yang akan dikirim dengan cepat. Yang kelima, bidang perbankan, yaitu seperti internet banking yang memudahkan nasabah dapat melakukan transaksi di mana saja tanpa harus datang ke bank. Yang keenam, bidang industri rekaman. Kini pembuatan lagu yang tidak perlu memerlukan alat musik, cukup dengan mengatur alat musik sesuai dengan keinginan dengan sebuah software. Yang ketujuh, bidang bisnis. Di sini kalau dulu produk hanya dipasarkan di TV atau diperkenalkan dengan langsung atau melalui iklan di TV, sekarang sebagian besar produk sudah mengikuti perkembangan zaman dengan dipasarkan melalui media sosial. Teknologi informasi dan komunikasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information and Communication Technology atau ICT adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Di zaman yang serba canggih sekarang ini, teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan sangat pesat. Ada banyak pula fungsi serta peranan TIK dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang transportasi, bidang jasa pengiriman, bidang perbankan, bidang industri rekaman, bidang bisnis, dan sebagainya. Karakteristik TIK yang memang dibuat untuk mempermudah manusia dalam melakukan segala hal menjadi hal yang paling utama. Nah,
Demikian yang dapat saya simpulkan, sekaligus menutup video pembahasan kita pada kali ini. Salah khilaf mohon maaf, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.